Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Delusion Process kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sebetulnya video ini terinspirasi dari salah satu sahabat aku yang belum lama tuh dia minta konsultasi personal, energi cek gitulah. Cek apa yang sebetulnya menghambat dia dari kesuksesan. Dan aku tiba-tiba langsung feeling aja, I think I should make this video for everyone too. Kayaknya aku perlu buat konten pick a card kayak gini juga deh, dengan topik serupa untuk teman-teman. Kayaknya seru gitu lah. Terus, yaudah, here we are. Sama seperti kamu sudah baca judulnya, kita akan cari tahu, tapi jangan lupa kalau ini general reading. Jadi yang nonton pasti banyak, dan kalau kamu rasa pesan yang gak resonate nanti buat kamu, gak apa-apa. Mungkin video ini bukan buat kamu. Tapi kita akan cari tahu apa sih yang sebetulnya bikin kamu sulit untuk sukses atau merasa sulit untuk berhasil meraih apapun keinginan kamu. Sorry sebelumnya kalau misalnya suaraku tuh begini ya, radang-radang gak jelas gini. Karena cuacanya Jakarta tuh lagi agak-agak aneh akhir-akhir ini, dan aku suka mendadak bindeng lah, flu atau hidungnya mampet dan lain sebagainya. Tapi aku udah bilang aku pengen konten, aku kangen konten. Teman-teman bisa pilih, kali ini aku udah sediakan 3 opsi alat bantu merchandise gelang kristalnya Delusion Bracelets yang ini punya aku sendiri. Ini ada Rose Quartz nomor 1. Lalu nomor 2 ada Amazonite. Dan nomor 3 itu ada, jujur aku lupa ini namanya, tapi kalau nggak salah, sebentar lagi sih memastikan. Ini itu Red Agate, ya kan? Betul. Ada Rose Quartz, Amazonite, dan Red Agate. Kalau kamu merasa terpanggil untuk pilih lebih dari satu, nggak apa-apa sih. Karena mungkin ada pesan yang perlu kamu dengar di lebih dari satu opsi aja. Tapi kalau kamu ngerasa fokusnya aku cuma pengen satu deh, go ahead, silakan. Karena mungkin ya memang dari satu opsi itu ada pesan yang betul-betul pengen kamu dengar, atau lebih ke butuh kamu dengar sih, untuk membantu kamu mencari tahu apa yang sebetulnya menghambat kamu dari kesuksesan. By the way, teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan kamu pilih. Aku mau minum sebentar, oke? Kalau teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Kita akan cari tahu apa sih yang buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 itu sulit untuk merasa sukses atau jauh dari kesuksesan. Kok tiba-tiba aku denger lagunya The Little Mermaid yang Part of Your World. Six of Cups, reverse. Queen of Swords, reverse. Kalau aku diam kan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Ini beberapa di antara kalian mungkin saat ini lagi, I knew it. Aku tuh tadi dengar, tiba-tiba dengar, padahal aku lagi nggak pasang lagu apa-apa, tapi aku dengar lagu yang lagunya The Little Mermaid yang I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, strolling along on those, what you call them, feet. Up where they walk, up where they run,
Up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. Nah, banyak di antara kalian yang mungkin saat ini lagi menjalani entah itu pekerjaan, profesi, bidang karir, atau kamu menjalani apapun yang kamu tahu hatimu nggak di situ, atau kamu terpaksa berada di situ. Dalam cara apapun, kamu merasa seakan terpaksa atau terjebak, terkakang di situ, bisa karena ekspektasi orang lain, tuntutan orang lain, atau harapan orang lain, atau keinginan orang lain. Misalnya kayak orang tua kamu menuntut kamu atau meminta kamu untuk lakuin A, lakuin B, lakuin C, lakuin D. Tapi hati kamu nggak di situ. Atau orang tua kamu menyarankan kamu, mungkin orang-orang sekitar kamu ya, mereka they expect you to do things that you don't wanna do. Orang-orang sekitar kamu meminta kamu untuk melakukan hal-hal yang mungkin kamu nggak pengen ngelakuin hal itu loh. Mungkin kamu nggak nyaman ngelakuin hal itu. Sebelum tuh videonya harus aku jeda sebentar, harus aku pause sebentar nih tadi. Tapi aku rasa that's what you need, jeda, waktu sendiri, waktu tenang, waktu untuk kamu bisa menenangkan dirimu, berpikir jernih, untuk kamu betul-betul tahu apa yang kamu mau dan apa yang kamu gak mau. Jujur kondisi ini mengingatkan aku sama salah satu pengalamanku mungkin di sekitar 2017 ya. 2017 akhir, ketika aku tuh lulus wisuda 2018, tapi aku sebetulnya aku lulus kuliah tuh 3,5 tahun, lebih cepat. Tapi ada jeda antara aku lulus, aku wisuda, ke aku betul-betul tahu apa yang mau aku lakukan. Karena sempat orang tua aku tuh juga dalam tanda kutip bahkan menuntut aku untuk, kamu langsung buru-buru cari kerja aja, cari kerja kantoran, cari kerja 9 to 5. Bukannya aku ngerasa itu nggak cocok ya buat semua orang, tapi untuk diriku sendiri, untuk pribadiku, aku ngerasa itu bukan panggilanku, bukan calling aku, bukan peranku untuk bekerja 9 to 5 gitu loh. Untuk kerja di kantor, kerja di perusahaan yang hierarkis banget. That's not my calling. Itu aku sadar. Tapi sempat ada kayak argumentasi kayak perbedaan pendapat antara aku dan orang tuaku. Yang akhirnya aku memutuskan nggak bisa, kalau aku maksain diri itu pasti berantakan. Ujungnya iya, aku mencoba lamar sana sini, bahkan coba kerja, tapi ujungnya dipecat juga. Karena hatiku tuh tahu aku nggak bisa di situ. That's not what I want gitu. Nah, kalian pun juga lagi di titik itu, aku rasa. Mungkin kalian sudah tahu hatimu tuh mau bilang apa. Entah kamunya sendiri yang denial, atau kamunya sendiri yang sibuk menyangkal kata hatimu, atau kamu takut buat mendengarkan kata hatimu karena apa yang disarankan oleh kata hatimu itu sangat-sangat di luar dari comfort zone kamu, sangat-sangat di luar dari zona nyaman kamu. Dan mungkin kalian itu juga takut buat terkesan melawan atau membangkang, atau takut buat dianggap durhaka. Entah itu durhaka ke teman, durhaka ke orang tua, durhaka ke kakak, atau siapapun. I feel like this group of people, you guys have been trying to fulfill other people's standards, but you abandon your own fulfillment. Kamu berusaha untuk memenuhi keinginan semua orang nih, tapi kamu lupa kalau kamu juga punya kebutuhan, kalau kamu juga punya keinginan. Dan kondisi kamu lupa ini, kondisi kamu lupa dengan kata hati kamu, kondisi kamu lupa dengan keinginan kamu, yang ujungnya bikin kamu tuh, kalian tuh gampang iri. Aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 1 sadar
secretly deep inside mungkin ya, entah yang memang kamu sadari, kamu rasakan atau tidak, kalian tuh gampang banget ngerasa iri. Entah itu iri sama pencapaian orang lain, iri sama apa yang dimiliki oleh orang lain, atau bahkan kamu ngerasa ya udah kalut aja pikiranmu, bercabang kemana-mana, gampang bercabang kemana-mana, emosimu gampang meluap-luap kemana-mana, dan itu bikin kamu merasakan I'm not happy, I'm not successful, aku nggak bahagia, aku nggak sukses, aku nggak cukup, aku nggak dapet apa yang aku mau. Ujungnya siapa yang rugi? Kamu sendiri sebetulnya. Kalian belum sadar sama potensimu. Teman-teman yang pilih nomor 1 tuh belum sadar sama potensimu. Jujur ketika tahun 2017 itu, walaupun aku ngerasa, oh ya gue udah lulus, tapi di situ aku belum sadar sama potensiku. Bahkan 2017 Delusion Process belum ada. Akun Delusion Process belum ada. Dan 2017 aku juga belum, masih awal-awal banget. Kayak nontonin video tarot, nontonin konten-konten spirituality, nonton video-video tarot. Dan udah kayak ya I use my talents for myself. Karena kenapa? Aku takut kalau misalnya aku muncul nih ke dunia saat itu, aku takut malah dijudge orang. Nah, teman-teman tuh juga kayak gitu. Teman-teman yang pilih rose quartz juga kayak gitu. Kamu lagi berusaha suppressing atau ignoring, kamu mengabaikan apa hatimu sendiri, dan apa yang sebetulnya betul-betul pengen kamu lakuin. Yang ujungnya apa? Kamu stres sendiri, capek sendiri. I feel like you guys are exhausted. Kalian capek nih. Teman-teman yang pilih nomor 1 tuh berasa berat banget energinya. Bukan karena berat kamu berarti masa depanmu tuh kayak madesu atau suram atau kamu gak bisa bahagia. Tidak. Tapi kenapa aku bilang berat? Karena kamu lagi berusaha kabur dari dirimu sendiri. Kamu lagi berusaha kabur dari kata hatimu sendiri. Dan apa yang sebetulnya kamu tahu pengen banget kamu lakukan. This is the creative pile sih aku rasa. Kalian tuh sangat-sangat kreatif. Banyak banget. Ya udah gak apa-apa. Bottom of mereka ada making waves. Momentum is building. It's your time. Achievement. Anggaplah mungkin video ini atau akhir-akhir ini kamu juga sudah mendapatkan kayak pertanda dari Tuhan atau pertanda dari semesta yang mau ngasih tahu kamu kalau kalau kamu ingin rewrite your story, ingin memperbaharui ceritamu, ingin memperbaharui alur hidupmu, ya udah, go ahead, lakukan aja. Dengerin kata hati kamu, jangan kabur dari dirimu sendiri. Banyak sentrakan yang aku rasa pengen banget meninggalkan, entah itu situasi hubungan yang toksik atau lingkungan pekerjaan yang toksik. Kamu tahu kamu udah gak nyaman lagi di situ, tapi otak sama hati kamu tuh bentrok, lagi gak sinkron. Nah, terserah kamu mau mengorbankan diri ngikutin otakmu terus dan ketakutanmu terus, atau ya kamu mau belajar setidaknya sekali untuk tanya ke hatimu sendiri, ke dirimu sendiri. What do you wanna do? Hati, kita mau apa sih? Kita mau melakukan apa sih? Apa yang kita betul-betul mau? Lalu ada the rainbow. Sweet relief, new beginnings, a new way forward. Planetary wave, soul mission. Trust the inner call. Soul team. Aku rasa banyak dari kalian yang saat ini juga ngerasa kayak kamu tuh lagi gak didukung. Kamu ngerasa sendirian, kamu ngerasa kesepian. Dan dalam prosesmu meraih kesuksesan yang sesuai dengan apa yang kamu idam-idamkan, kamu ngerasa sendirian. Plunge, don't hold back, it's time, go for it, dive in. Cosmic ocean, current dreams, future realities, new beginnings. Ada 2 kartu yang intinya new beginnings, dan aku rasa dengan keberadaan The Magician di sini juga menandakan kalau kamu tuh sudah siap kok untuk keluar dari zona nyaman kamu, untuk melakukan venture, melakukan petualangan baru, melakukan eksplorasi baru,
mencoba hal-hal baru yang di luar dari zona nyaman kamu. Dan 2 kartu yang 3 sama tarot decknya, 3 sama si The Magician-nya, 3 kartu yang menunjukkan kalau kamu tuh betul-betul capek, ngerasa stagnan, kamu jenuh, ngerasa kayak berada di situasi yang sama-sama gini-gini aja, nggak maju-maju. Kamu pengen setidaknya sekali dalam hidup kamu bisa melakukan hal-hal yang itu memang sesuai dengan panggilan hati kamu. Itu memang sesuai dengan panggilan jiwa kamu. You guys wanna do something that's really out of your comfort zone. Kamu pengen mencoba untuk melakukan apapun yang di luar dari zona nyaman kamu. You've been craving for that. Karena mungkin ya memang berapapun usia kamu sejauh ini, kapanpun kamu nonton video ini, karena lagi-lagi ini general reading, aku nggak tahu kalian yang nonton ini umurnya berapa, tapi kalian itu mungkin selama ini kamu ngerasa kayak kamu bener-bener udah terkekang gitu loh, kayak atau terkurung di sangkar, dan kamu sekarang pengen bebas. Kamu pengen untuk menentukan arah hidupmu sendiri, menentukan keputusanmu sendiri, dan pengen bertanggung jawab, pengen bisa bertanggung jawab atas keputusan-keputusanmu sendiri. Jujur aku ngerasa sedih loh. Aku bilang tadi, aku ngerasa file nomor 1 tuh energinya berat. Karena kalian itu, you guys have so many unfinished plans, maybe untapped talents, dan a lot of things you wanna accomplish, but you don't feel like you could, or you don't feel like you're having enough capacity or strengths or talents to do that. Kamu tuh punya banyak harapan yang terpendam, punya banyak keinginan yang kamu singkirkan, cuman karena entah kamu takut dijudge orang lain, takut dikritik, atau ketakutan apapun yang ketakutanmu itu merugikan kamu sendiri loh. Ketakutanmu itu yang bikin kamu jauh dari kesuksesan. Mungkin kamu takut mengecewakan orang lain, tapi coba tanya ke dirimu sendiri. Sebetulnya yang takut kamu kecewakan itu orang lain atau dirimu sendiri. Ketika kamu nanti berpikir, aku udah nyoba tapi gagal. Mending mana? Kamu menyesal tapi kamu tahu rasanya mencoba, atau kamu menyesal karena kamu gak pernah coba. Setidaknya bukannya kalau kamu udah coba, kamu tahu nih, kalaupun nanti kamu gagal, kamu jadi bisa tahu apa yang perlu kamu perbaiki. Ya kan? Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau rose quartz. Kalau kalian rasa opsinya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen ke aku, dan kalau diantara kalian ada yang tertarik untuk personal reading atau konsultasi secara personal, segala informasi terkait personal reading itu ada di link yang aku cantumkan di bawah ini. Kamu bisa langsung cek. Kenapa? Karena sepanjang bulan Desember 2023 itu ada paket-paket diskon yang bisa kamu gunakan kalau kamu tertarik untuk konsultasi personal reading dengan Vision Business sepanjang bulan Desember 2023. Oke, kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau teman-teman yang pilih Crystal Amazonite. Apa sih yang sebetulnya bikin kamu jauh dari kesuksesan atau nggak sukses-sukses? Queen of Cups reverse, Queen of Swords reverse. Satu, kalian tuh gampang emosi nih. Ten of Swords, bottom of deck The Magician. Agak mirip kayak nomor 1.
kalian itu entah kenapa aku rasa kalian takut bahkan sama potensimu. Kamu takut untuk bersinar. Kalian pernah baca ini nggak? Wait a second, where's that thing? Kalian pernah baca bukunya Gay Hendricks yang judulnya The Big Leap nggak? Aku suka banget buku itu. Aku nggak tahu bukunya ada terjemahan bahasa Indonesia atau tidak, tapi buku itu menceritakan kalau misalnya, kata jatuh sendiri. Tapi lihat dari gambarnya, ini matching dengan apa yang mau aku sampaikan. Kartu itu menceritakan tentang orang, kita manusia itu sebetulnya bukan fiksi ya, itu buku non fiksi yang menceritakan kalau manusia tuh sering menghambat kebahagiaannya sendiri. Kita yang malah sering jadi batu sandungan buat diri kita dan hidup kita sendiri. Kita yang sering takut buat go step out of your comfort zone, keluar dari comfort zone kita, keluar dari kotak kenyamanan kita, dan betul-betul fokus memperjuangkan our biggest dream, our biggest desires. Nanti kita bahas oracle-nya. Tapi ini ada The Wellspring, What Are You Thirsty For, Body Care, Take a Breath. Dan di bukunya The Big Leap itu dijelaskan kalau misalnya kadang kita nggak sadar yang menghambat kesuksesan kita itu adalah diri kita sendiri. Is there anything they still need to know? Mother of the saltwater, patient, wild love, open your heart, let love in. Bottom of decknya ada the pearl, alchemy, the reward at the end, from great to grace. Buat teman-teman yang pilih nomor 2 ini, aku ngerasa satu, kalian itu belum betul-betul memaksimalkan potensi kamu, dan kamu ngerasakan kamu tuh stagnan atau nggak sukses-sukses. Yang pertama, karena kamu takut sama potensimu. Aku nggak tahu, ada loh orang-orang yang mereka memutuskan untuk main aman. Mereka memutuskan untuk main aman dalam hidup karena mereka memutuskan buat main aman dalam hidup karena satu, mereka takut, mungkin takut dijudge, atau mereka takut diomongin orang lain, atau mereka takut buat for whatever reason, entah untuk alasan apapun, mereka takut kalau misalnya keputusan mereka tuh nantinya malah buat mereka berada di spotlight, atau terlalu di sorot, terlalu dilihat oleh orang lain. Aku tuh sebetulnya ngerangkum sih. Aku lagi cari nih di notebook di agendaku hasil dari apa yang aku baca, rangkuman. Teman-teman bisa baca nggak? Kalau kamu mau screenshot nggak apa-apa. Ini rangkuman, salah satu rangkuman yang aku dapatkan dari buku The Big Leaps. Dan somehow aku pengen kalian buat baca juga. 4 kepercayaan yang bisa menghambat kita dari kecukupan atau kelimpahan dan berhasil dalam hidup. Atau sukses dalam hidup itu mencakup 1. Kita merasa seakan kita kurang. 2. Kita tidak bisa setia dan merasa ditinggalkan. 3. Terlanjur mempercayai kalau kesuksesan yang lebih itu akan membawa hambatan atau rintangan yang lebih banyak juga. Lalu 4. The crime of outshining. Merasakan bersinar itu adalah kriminal atau kesalahan.
Nah, gejala-gejala kenapa kita bisa menghambat diri kita dari mencapai puncak kesuksesan tertinggi itu bisa mencakup kekhawatiran, suka menyalahkan situasi, mudah mengkritik diri sendiri, deflecting atau menghindari, avoiding, menghindari segala hal, kabur-kaburan, suka blank. Squabbling itu tuh kayak semacam I know what it means in English, but I don't know how to explain it in bahasa Indonesia. Squabbling itu ribet sendiri gitu loh. Kayak semacam mikirin apa yang gak usah pikirin, memusingkan apa yang gak usah dipusingin. Dan yang terakhir, get sick, terlanjur sakit. Banyak di antara kita yang gak sadar kalau misalnya ketakutan kita terlanjur terbiasa nyalain diri sendiri, atau kita nyalain orang lain kalau misalnya ada suatu hal yang mungkin harus kita selesaikan atau harus kita pertanggungjawabkan, tapi kita nggak nyelesain itu, kita terlanjur ngekritik. Karena aku rasa kalian tuh gampang banget entah langsung ngedown, nyalain situasi, atau kamu nyalain orang lain, atau kamu langsung mengkritik dirimu sendiri atau mengkritik orang lain. Yang jadinya sebetulnya ujungnya proyeksi sih, proyeksi unfinished emotions, proyeksi unfinished business dari trauma masa lalu yang belum kamu sembuhkan. Atau kamu malah avoiding, kabur-kaburan. Dan tadi, pikirin apa yang gak harusnya perlu kamu pikirin. Kalian gak sadar sama potensimu loh. Kalian, aku rasa mungkin kalian sadar sih, tapi bener-bener, apa ya, dibandingkan kamu mengizinkan diri kamu untuk melakukan hal-hal secara 100%, mungkin teman-teman yang pilih nomor 2 ini, sadar atau gak sadar, kamu kalau ngelakuin apa-apa tuh, yaudah, kasih aja 70%, kasih aja 80%. Karena kamu takut kecewa. Mungkin di masa lalu kalian pernah kecewa nih. Aku betul-betul merasa teman-teman yang pilih nomor 2 itu, you do still have some unfinished business from the past, some unfinished emotions, some unfinished trauma you still have to deal with from the past. Kau masih punya luka-luka atau trauma dari masa lalu yang perlu kamu sembuhkan. Kenapa? Karena ada Ten of Swords di sini, di sini. Sebelahnya Queen of Swords sama Queen of Cups reverse. Kamu belum legowo terkait apapun. Dan itu mungkin bisa memicu kepahitan. Rasa kepahitan atau emosi yang kamu miliki itu yang sebetulnya bisa dibilang jadi batu sandungan buat kamu. Unfinished business, unfinished emotionsnya yang jadi batu sandungan buat kamu. Unfinished business dan unfinished emotionsnya yang jadi blockage buat kamu. Sayang loh kalau potensi kamu ini gak kamu maksimalkan cuman karena ketakutan, cuman karena kekhawatiran, cuman karena perasaan insecure mungkin, atau cuman karena kamu takut dijudge orang lain, terus you're playing small. Sayang banget. Dan hal lain yang menghambat kesuksesan kamu adalah, aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini, sadar atau nggak sadar, teman-teman yang pilih Amazonite, sadar atau nggak sadar, kamu tuh punya tendensi rushing atau terburu-buru dan tergesa-gesa. Dan tendensi rushing kamu atau tendensi terburu-buru dan tergesa-gesa yang
kamu mungkin miliki ini, ya bisa jadi sangat mungkin itu membuat kamu terjebak dalam pola pengen buru-buru aja, pengen buru-buru berhasil, pengen buru-buru sukses, pengen buru-buru dapat apa yang kamu mau. Padahal namanya segala hal itu butuh proses. Nggak ada hal yang instan yang pasti sifatnya permanen. Aku rasa ini juga kelompok yang mungkin agak-agak people pleasing secara atau nggak sadar. Dan kamu mengorbankan dirimu buat orang lain dalam cara apapun. Saran buat kalian yang pertama adalah belajar prioritaskan dirimu sendiri dan kebutuhanmu sendiri dulu sebelum kamu memprioritaskan orang lain. Sebelum kamu memprioritaskan kebutuhan orang lain. Tenang. Gak usah kalut, gak usah gerasak gerusuk, gak usah gegabah. Kalian ini terlalu gampang overthinking, ujungnya kamu malah lupa untuk merawat dirimu sendiri. Lakukan apa yang mau kamu lakukan. Entah itu hobi, pekerjaan, pasti kan kamu mengerjakan itu ya dengan enjoy, pakai hati. Bukan malah merasa tertuntut atau terpaksa. Dan please don't be scared to shine. Jangan takut buat bersinar. Serius. Jangan takut untuk mengusahakan apapun yang memang kamu sadar perlu kamu usahakan supaya kamu bisa meraih mimpi. Don't play small. Aku bingung sebetulnya, tapi aku paham gitu loh. Karena aku pun juga pernah gagal. Tahun lalu ketika relation crisis hiatus, itu aku kehilangan banyak banget followers, kehilangan banyak banget subscribers, dan itu sempat bikin aku minder. Aku ngerasa kayak, ada gak ya orang yang masih butuh konten gue? Ada gak ya orang yang masih mau support gue? Yang sebetulnya ada, tapi aku terlanjur overthinking. Nah, kalian pun juga kayak gitu mungkin. Kamu pernah gagal, dan kegagalan kamu di masa lalu itu bikin kamu takut buat bounce back, takut buat kembali lagi, takut buat kembali kuat, takut buat balik lagi, gitu loh. Takut buat showcase, show off, flexing potensi-potensi terbaik kamu. Takut untuk menunjukkan ke dunia potensi-potensi dan bakat kamu yang terbaik. Walaupun mungkin kalian masih terseok-seok, walaupun mungkin kalian masih berjalannya pelan banget, tapi seiring perjalanan itu, kamu belajar. Seiring perjalanan itu, kamu bisa belajar. Mungkin belajar menghadapi masalah, atau belajar memahami kelemahan dan kekuatanmu sendiri. Belajar gimana cara ngontrol emosi. Belajar gimana caranya kamu bisa memaksimalkan, utilizing all of your talents, semua talenta dan semua bakat kamu. Dan belajar gimana agar
apapun yang kamu lakukan, kamu tetap melakukan itu dengan tulus, pakai hati gitu loh. Dan belajar supaya apapun kegagalan dari masa lalu kamu ini, yang nggak berulang-ulang kali, kamu jadikan itu sebagai bahan comparison atau bahan pembanding dengan realita kamu di present time, realita kamu di waktu sekarang. Ya teman-teman yang pilih nomor 2, sadar atau nggak sadar, kamu punya tendensi kayak overthinking, mikirin apa yang udah lewat. Dan ribet sendiri mikirin apa yang udah untuk kejadian. Overthinking sih triggernya. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Amazonite. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Dan aku harap semoga ini bisa membantu kalian untuk lebih bisa mengusahakan kesuksesan kamu dalam cara apapun. Semoga bermanfaat. Kalau di antara teman-teman mungkin nantinya ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di link yang pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini atau di Instagramnya Illusion Business. Kenapa? Karena sepanjang bulan Desember 2023 itu ada kode promo yang bisa kamu gunakan. Ada December Special Package, Christmas Special Package, alias paket-paket harga diskon yang berlaku sepanjang bulan Desember 2023. Anggaplah itu kado Natal atau hadiah tahun baru dari aku buat kalian. Anyways, ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kenapa aku bilang nomor 3? Mungkin kalian juga tertarik untuk dengarkan nomor 3. Atau nantinya perlu untuk mendengarkan nomor 3 juga. Tapi ini semua buat teman-teman yang nomor 2. Sekarang kita lanjut yang terakhir buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kita lanjut yang terakhir buat teman-teman yang pilih opsi Crystal Red Agate. Kita akan cari tahu apa sih yang sebetulnya menghambat teman-teman dari kesuksesan atau apa yang bikin kamu gak sukses dalam hidup. Lucunya adalah tadi tuh sebelum mulai ke nomor 3, tiba-tiba kameraku tuh kayak error. Ada notifikasi di layarnya yang menunjukkan kayak the memory card is broken atau cannot function properly. Memory cardnya tuh kayak nggak berfungsi maksimal. Dan aku jujur sempat pause dulu karena aku sempat mikirin ini kalau hilang datanya gimana nih. Aku sebelum rekam kalian kan ada rekam yang lain juga soalnya. Ada Queen of Wands, The Moon. Kalau aku dia mau berarti aku menghilang, tapi aku pure channeling. I strongly feel fiery energy here. Kalian tuh sebetulnya sangat-sangat goal oriented, sangat-sangat target oriented, too much. Tapi ada masanya kamu tuh terlalu meledak-ledak atau bisa impulsif judgment, bisa impulsif dalam membuat keputusan yang ujungnya keimpulsifan kamu itu bisa entah merugikan dirimu sendiri atau merugikan orang lain dalam cara apapun. Sadar tidak sadar juga. Kalian tuh punya banyak target. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini, aku rasa kalian punya banyak target. Kamu punya banyak keinginan, kamu punya banyak ekspektasi, kamu punya banyak harapan. Dan kadang tuh kalian suka tergesa-gesa. Kebiasaan kamu yang suka rushing atau bahkan chasing, mengejar dan tergesa-gesa, itu yang mungkin sangat mungkin malah buat kamu tuh jadi loncat sana, loncat sini, pindah sana, pindah sini.
dan jadi kayak terkesan kurang bisa berkomitmen, kurang bisa konsisten dengan apa yang mau kamu perjuangkan atau apa yang mau kamu incar dan apa yang mau kamu usahakan. Kayak apa ya, kayak nggak tegas, nggak konsisten, nggak bisa komitmen. Dan kadang kamu kebawa arus emosi yang kamu rasakan sendiri. Aku nggak tahu kenapa teman-teman yang pilih nomor 3 ini sadar atau nggak sadar, kamu bisa mudah jatuh ke perasaan atau pikiran kalau orang lain punya, kok aku nggak punya? Kalau orang lain bisa, kok aku nggak dapet? Gitu. Yang ujungnya malah memicu rasa iri hati atau memicu self-criticism, tendensi kamu ingin mengkritiki dirimu sendiri ketika ujungnya kamu malah membandingkan diri sama orang lain. Terus kamu pikir, mereka kok punya tapi aku nggak punya, mereka kok dapat, kamu nggak dapat, aku nggak dapat. Ya ujungnya apa? Distracted, fokusmu terganggu, pandanganmu terdistraksi. Bukannya kamu fokus ke goals atau ke tujuan dan target yang memang ingin kamu capai, kamu malah loncat sana loncat sini fokusnya. Misal kamu sebetulnya awalnya fokusnya pengen, aku kasih contoh kasus aja ya. Misal awalnya kamu tertarik mau manifesting atau mau mau beli HP baru. Kamu tertarik misalnya iPhone 15. Misal contoh, aku nggak disponsor. Tapi kamu lihat temen kamu kok punya 15 Pro Max gitu misalnya. Terus tiba-tiba kamu iri, kamu pengen juga. Terus fokusmu keganti jadi 15 Pro Max. Besoknya lagi, kamu lihat misalnya teman kamu ada yang punya Android Samsung S23. Terus kamu langsung ngerasa kayak, yaudah deh, aku ganti aja, aku pengen Samsung. Besoknya misalnya kamu lihat teman kamu punya gadget apa lagi yang kamu nggak punya. Terus kamu ganti lagi pengen gadget itu. Lompat sana lompat sini kan. Seakan kamu nggak betul-betul yakin dengan gratitude, appreciating what sustaining you. Seakan kamu nggak betul-betul yakin dengan apa yang kamu mau, apa yang mau kamu perjuangkan, dan apa yang kamu rasa bisa kamu bertanggung jawabkan. Ini ada kartu di sini. Aku jujur merasakan kalian tuh kadang suka lupa untuk mensyukuri apa yang sudah kamu miliki. Bisa ya ini tuh disebabkan karena memang kurang bersyukur, atau ya udah terlanjur sibuk banget ngebandingin diri atau ngebandingin pencapaian, ngebandingin accomplishment kamu sama pencapaian atau accomplishment orang lain. Sama seperti aku bilang tadi, kok orang lain punya tapi aku nggak punya, kok mereka dapet kok aku nggak bisa. Ujungnya yang kesiksa siapa sih? Kamu sendiri loh. Kamu sendiri yang kesiksa kalau misalnya apa yang kamu mau atau apa yang kamu harapkan malah nggak dapet ya, karena kamu ke distract sana sini, nggak bisa konsisten, nggak bisa komitmen dengan apa yang betul-betul hatimu mau gitu loh. You guys want perfection, but what even is perfection? And who is even perfect? Kalian tuh mengejar kesempurnaan. Teman-teman yang pilih nomor 3 itu sadar mengejar kesempurnaan. Tapi coba tanya ke dirimu sendiri, buat apa?
Untuk apa? Emang ada manusia yang sempurna? Emang ada manusia yang tanpa cacat celah? Kalian perlu belajar untuk bisa lebih konsisten, tegas, dan berkomitmen. Terutama pada dirimu sendiri. Menentukan, oh iya, aku tahu aku mau ini. Oh, aku tahu aku mau mempertanggungjawabkan ini. Oh, aku tahu aku bisa mempertanggungjawabkan ini. Aku tahu aku bisa mengusahakan ini. Aku tahu aku bisa mengusahakan itu. Gitu. Dan dalam prosesmu, walaupun mungkin orang-orang sekitarmu punya ini, punya itu, ya udah, itu hak mereka, itu rezeki mereka. Kamu ngebandingin diri sama mereka, itu bisa buat kamu bahagia nggak? Bukannya malah buat kamu makin kesiksa. Ini agak mirip kayak file nomor 2, dimana aku juga merasa kalian itu perlu belajar untuk melakukan apa yang mau kamu lakukan pakai hati dengan tulus. Keep your eyes on the prize and do it with your heart. Kejar mimpimu pakai hati, dengan tulus, dengan keberanian. Bukan cuma karena kamu ngejar demi validasi, atau demi komentar, demi pujian dari orang lain. Ujungnya yang capek siapa? Yang stres siapa? Kamu sendiri loh. Kamu sendiri yang pasti kecapean sendiri. Kamu sendiri yang pasti capek, emosi meledak-ledak sendiri. Kontrol emosi, please. Aku jujur agak ngerasa berat di sekitar area dada. My chest, my lungs, area dada, paru-paru gitu loh, torso. Karena aku ngerasa kalian tuh mungkin kamu mudah terpancing, entah itu amarah, gairah, emosi, atau apapun. Dan itu bikin kamu ngerasa sesek ketika kamu ngelihat orang lain tuh ada yang lebih sukses dari kamu, atau ada yang lebih dapat ini, dapat itu, sedangkan kamu nggak. Mau sampai kapan ngebandingin dirinya gitu loh. Aku dapat vision lucu deh. Kayak aku punya satu cafe favorit yang cabangnya banyak di Jakarta sebetulnya. Toko kue sebetulnya itu, toko coklat. Mungkin ada yang tahu. Dan aku nggak disponsor. Tapi toko kue itu juga jual beberapa kue. Misalnya kayak carrot cake, chocolate cake, atau coconut cake, terus red velvet, dan lain sebagainya. Favorit aku sebetulnya ada ganache cake-nya mereka dan red velvet cake-nya mereka. Karena cream cheese-nya enak menurut aku. Dan ganache cake-nya itu dark chocolate, tapi nggak pas lah menurutku. Ada orang yang mungkin suka carrot cake. Coba bayangin, bukannya aku nggak suka carrot cake ya, atau orang yang mungkin suka kue yang lebih asam-asam gitu lah. Coba bayangin kalau aku lihat di table sebelah, misalnya aku lagi datang ke cafe itu, terus aku lihat di table sebelah, oh dia punya, kenapa aku nggak coba itu? Tapi giliran aku coba, ternyata nggak suka. Percuma, mau bazir kan? Nah, lucunya aku dapat vision kayak gitu. Kayak kamu pengen mencobai apa yang orang lain punya, tapi kamu nggak yakin itu buat kamu atau tidak. Kamu nggak yakin kamu bisa suka atau tidak. Kamu nggak yakin kamu bisa bertanggung jawab atau tidak. Pokoknya mau aja. Instead of you sticking on what you like and what you want, dibandingkan kamu memilih untuk bertahan, fokus ke apa yang kamu mau dan apa yang kamu suka. Yang rugi siapa? Kamu sendiri. Aku nggak tahu teman-teman yang pilih nomor 3 ini, entah kamu sadar tidak sadar, kapan titik atau kapan momentum kamu tuh mulai mulai sibuk dalam tanda kutip mengejar apa yang orang lain miliki. Itu sejak kapan? Tapi mungkin penyebabnya itu bisa dimulai atau bisa dipicu dari
rasa tidak puas yang kamu rasakan atas hidupmu sendiri. Kita nggak bisa ngontrol reaksi atau sikap, bahkan rezeki orang lain loh. Kenapa kamu nggak fokus mengontrol, dalam tanda kutip mengontrol, emosi kamu sendiri, kebahagiaanmu sendiri, memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri, and just focus on your price, keep your eyes on the price, your own price. Fokus ke dirimu sendiri aja, fokus ke kebahagiaan dirimu aja. Fokus, hargai, syukuri, dan berikan apresiasi atas apa yang kamu punya, dan memang mau kamu perjuangkan lagi sesuai standar kamu, bukan standar orang lain. Karena lagi-lagi, karena kamu terlalu sibuk loncat sana, loncat sini, atau ke distraksi sana sini, nggak fokus, atau bahkan emosimu tuh meledak-ledak. Emosi meledak-ledak ini juga bisa memicu kamu mungkin jadi kadang misalnya kamu udah mengusahakan suatu project atau suatu rencana 90%, tapi karena emosimu meledak-ledak, terus kamu insecure, turun lagi progresnya jadi 70%, terus meledak-ledak lagi, yang ujungnya maju mundur yoyo gitu loh progresnya. Yang rugi siapa? Kamu. Aku benar-benar merasakan teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu perlu belajar untuk setia dalam prosesnya. Kamu tahu nggak, Jinjin salah satu idol K-pop. Sebentar, where's Jinjin? Karena kebetulan aku lagi nyortir aku lagi nyortir koleksi K-popku. Ini Jinjin. Dan Jinjin, leadernya Astro ini, dia punya tato, beberapa tato. Salah satu tatonya Jinjin itu tulisannya play with the process, bermain dengan prosesnya. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini, yang pilih red agate, kamu perlu mengingatkan dirimu tentang pentingnya bersedia bermain-main dalam prosesmu. Maksudnya bersedia bermain-main dalam prosesmu itu, kamu ngikutin selangkah demi selangkah, jalanin selangkah demi selangkah, dan tidak lagi bolak-balik terburu-buru atau tergesa-gesa, atau bahkan sibuk ngebandingin diri sama orang lain. Keep your eyes on the prize. Itu sih kuncinya, yang aku rasa bisa membantu teman-teman untuk keluar dari mindset atau perspektif atau situasi seakan kamu merasa stagnan dan gak sukses-sukses. Jangan malah kamu jadikan emosi kamu yang meledak-ledak jadi batu sandungan buat kebahagiaanmu sendiri. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih nomor 3. Tapi jangan lupa ini general reading-nya. Jadi kalau misalnya kamu rasa nggak 100% resonate buat kamu, nggak apa-apa. Mungkin pesan ini bukan buat kamu. Dan kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di link yang aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini, termasuk di Instagramnya Delusion Prestige. Karena selama bulan Desember 2023 ada kode promo yang aku gunakan, aku bagikan. Anggaplah itu kado dari aku buat kalian, terkait beberapa pilihan paket konsultasi yang mungkin bisa kalian gunakan kalau kamu merasa butuh. Harga konsultasinya dimulai dari 50.000, tapi kode promo ini hanya berlaku selama Desember 2023 dan slotnya terbatas. Oke, cuman tenang aja, aku nggak akan paksa siapapun untuk konsultasi. Kalau kamu merasa nggak mau atau nggak butuh, follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, kalau gitu, karena nomor 3, nomor 2, nomor 1 semua sudah aku sampaikan. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan
Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.